Pemaparan materi oleh Mas Azaria. Langsung saja untuk Mas Azaria, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Mungkin aku izin share screen dulu ya teman-teman. Apakah sudah kelihatan ya? Oke, mungkin kita akan langsung mulai aja untuk materi di study jam ini. Di sini itu topik kita adalah Ignite Your Interactive Web from JavaScript Fundamentals to React Core Application. Jadi di sini itu kita akan membahas terkait pengenalan JavaScript dan juga React.js. Oke, mungkin sebelumnya aku perkenalan singkat ya. Jadi nama aku adalah Azaria Aditya Krisna Mulyono. Aku dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Malang. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari aku. Kita akan langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah Introduction to JavaScript. Yaitu kita akan mengenal untuk lebih jauh tentang JavaScript atau bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di dalam materi Introduction to JavaScript itu ada topik-topik yang akan kita bahas, yaitu ada apa itu JavaScript, kemudian ada perbedaan antara HTML, CSS, dan JavaScript, kemudian ada Document Object Model atau DOM, penggunaan JavaScript, dan juga mengakses elemen HTML menggunakan JavaScript. Oke, di awal mungkin kita kenal dulu ya sama JavaScript. Jadi apa sih itu JavaScript? Nah, JavaScript sendiri itu adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dikembangkan oleh Netscape ya pada tahun 1995, dan sekarang itu menjadi salah satu bahasa yang paling umum atau paling banyak digunakan dalam pengembangan website. Walaupun memang kegunaannya bisa general purpose ya, tapi paling umum atau paling banyak digunakan itu dalam pengembangan website. Nah, JavaScript itu adalah termasuk dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, yang umumnya digunakan untuk membuat halaman website itu menjadi lebih interaktif dan juga lebih dinamis. Nah, kemudian mungkin udah sempat disinggung juga ya pada study jam sebelumnya terkait perbedaan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jadi seperti yang kita tahu, HTML atau Hypertext Markup Language itu adalah digunakan untuk menentukan struktur dan konten dasar dari suatu halaman website. Nah, HTML ini akan mengatur elemen-elemen seperti teks, gambar, dan lain sebagainya. Tapi belum ada logika atau interaktivitas dari halaman website yang dibuat dengan HTML aja. Kemudian yang kedua itu ada CSS. Nah, jadi Cascading Style Sheet itu bertugas untuk mengatur tampilan visual dan layout dari suatu halaman website. Ya, jadi kayak warnanya, fontnya, kemudian posisi-posisi elemennya, itu akan diatur oleh CSS. Jadi membuat halaman websitenya itu menjadi lebih menarik secara estetika, tapi masih belum bisa juga melakukan untuk mengontrol perilaku atau interaksi pada halaman website tersebut. Nah, disitulah peran dari JavaScript. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menambahkan interaktivitas dan juga logika ke dalam halaman website. Jadi, JavaScript itu dapat memanipulasi elemen HTML, kemudian CSS secara dinamis, membuat animasi, validasi data, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang JavaScript dalam pengembangan website atau website development, itu tidak akan jauh dari yang namanya Document Object Model atau biasa disingkat dengan DOM. Nah, jadi DOM ini adalah user interface atau antarmuka pemrograman yang merepresentasikan dokumen HTML, di mana setiap elemen atau atribut teks itu menjadi sebuah node atau sebuah objek. Mungkin sederhananya itu DOM ini adalah representasi elemen HTML yang ada di dalam dokumen untuk dijadikan sebuah objek. Nah, fungsi utama di DOM ini untuk menjadikan setiap elemen menjadi sebuah objek, di mana ketika sudah jadi sebuah objek, itu dapat dimanipulasi dari objek tersebut. Nah, jadi bisa dirubah-rubah dari objek yang sudah didefinisikan tadi. Nah, dalam JavaScript, DOM ini dapat berperan atau digunakan untuk mengubah tampilan. Jadi bisa mengganti warna teks atau ukuran dari font, kemudian menambahkan interaktivitas seperti menangani event untuk
hover atau bahkan klik, dan juga memodifikasi struktur dari seperti menambahkan, menghapus atau mengubah elemen HTML secara real time. Oke, selanjutnya itu ada cara penggunaan dari bahasa pemrograman JavaScript. Yang pertama itu adalah menggunakan terminal seperti command prompt atau PowerShell. Yang kedua itu menggunakan browser console, ya seperti kalian menggunakan dari Google Chrome dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu menggunakan kode editor. Nah, itu nanti contoh itu dalam internal maupun eksternal script ya, gitu. Nah, kemudian untuk mengakses elemen HTML ya agar kita bisa menerapkan JavaScript dalamnya itu ada beberapa cara, ada beberapa komen. Nah, itu kita bisa mengakses elemennya berdasarkan ID ya. Jadi kita menggunakan komen document.getElement by ID. Ya, itu untuk mendapatkan mengakses elemen berdasarkan ID. Kemudian untuk mengakses elemen berdasarkan class itu kita dapat menggunakan komen document.getElement by class name. Nah, kemudian kita juga dapat menggunakan sektor CSS untuk memilih elemen. Nah, kita dapat menggunakan komen document.querySelector atau document.querySelector all. Ya, mungkin itu ya untuk dasar-dasar pengenalan tentang JavaScript. Nah, sekarang soalnya kita akan next atau kita akan pindah ke pengenalan tentang React.js. Oke, dalam modul Introduction to React.js ini kita akan membahas terkait apa itu React.js, kemudian perbedaan React.js dan JavaScript, mengapa kita menggunakan React.js, kemudian kita akan membahas terkait React Hooks. Nah, kita akan membahas yang paling sering digunakan, biasanya itu ada useState dan juga useEffect. Kemudian kita akan membahas terkait komponen based architecture. Oke, pertama apa itu React.js? Nah, React.js itu adalah sebuah library JavaScript open source yang dikembangkan oleh Facebook. Nah, library ini digunakan untuk membangun antarmuka pengguna ya atau user interface secara efisien dengan pendekatan komponen. Nah, dengan React.js ini, aplikasi web itu dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang. Sehingga tujuannya untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan aplikasi yang berskala besar. Kemudian selanjutnya ada perbedaan React.js dan JavaScript. Nah, jadi JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman website. Nah, JavaScript juga itu bersifat general purpose ya, dan tidak mengatur struktur UI secara spesifik. Nah, sedangkan untuk React.js itu merupakan library yang dibangun dengan JavaScript sendiri untuk mempermudah pembuatan UI dengan pendekatan berbasis komponen. Kemudian React ini menggunakan konsep virtual DOM yang membuat proses update antarmuka itu lebih efisien dibanding manipulasi DOM langsung dengan JavaScript. Karena dengan DOM virtual itu proses update itu atau rendernya itu hanyalah objek-objek atau komponen yang dirubah tadi. Selanjutnya kita akan lihat mengapa kita harus menggunakan React.js. Yang pertama itu ada efisiensi dan performa. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Virtual DOM itu memungkinkan React melakukan update UI dengan cepat dan efisien tanpa harus merender ulang seluruh halamannya. Jadi hanya komponen-komponen yang diganti aja yang nanti di-render ulang gitu. Jadi nggak harus keseluruhan halaman. Kemudian yang kedua adalah kemudahan pengembangan. Nah, dengan arsitektur komponen tadi, pengembangan aplikasi itu menjadi lebih modular dan juga lebih dipelihara ya, termasuk ya scalable juga lah gitu. Kemudian yang ketiga itu ada dukungan ekosistemnya. Jadi banyaknya pustaka tambahan seperti misalnya kayak Redux atau State Management, React Router untuk routing dan lain sebagainya. Serta komunitas yang besar itu membuat React menjadi pilihan utama dalam kita dalam mengembangkan aplikasi website. Karena ketika kita mendapatkan error, ekosistemnya kan udah lumayan besar tuh. Nah, kita bisa tanya-tanya terkait error yang kita miliki atau permasalahan yang kita hadapi itu biasa dapat feedback-nya tuh lebih mudah. Selanjutnya itu adalah pengalaman pengguna atau dari segi user experience-nya. Jadi aplikasi yang dibangun dengan React itu cenderung lebih responsif dan interaktif, sehingga memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang lebih baik. Nah, yang
kelima itu adalah penggunaan ulang komponen tadi. Jadi komponen-komponen yang sudah dibuat itu dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi atau di berbagai halaman website kita. Ya, jadi itu dapat menghemat waktu kita dan juga konsistensi dari tampilan-tampilan kita itu akan lebih baik, akan lebih konsisten. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait React Hooks. Nah, React Hooks ini adalah fitur yang dikenalkan pada React di versi ke-16 untuk memungkinkan penggunaan state dan fitur lain dalam komponen fungsional tanpa harus mengubahnya menjadi komponen kelas. Nah, dalam React Hooks ini ada dua hooks yang paling sering digunakan, yaitu ada useState dan juga useEffect. Nah, kalau kita lihat, useState ini adalah hook yang digunakan untuk menambahkan state lokal ke dalam sebuah komponen fungsional. Nah, dengan hook ini itu kita dapat menyimpan nilai dan mengubahnya, kemudian React akan merender ulang komponen tersebut ketika state-nya itu berubah. Kemudian untuk useEffect, itu adalah hook yang digunakan untuk menangani side effect ya dalam sebuah komponen seperti pengambilan data dari API, pengaturan waktu atau timer, kemudian dapat melakukan manipulasi DOM juga. Nah, useEffect ini memungkinkan untuk menjalankan fungsi callback setelah komponen itu dirender. Nah, jadi dapat mengembalikan fungsi cleanup ya untuk menghindari memory leaks. Nah, selanjutnya terkait kebagian komponen base arsitektur. Yang sudah dijelaskan sebelumnya tuh aplikasi React ini dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil ya, atau menggunakan prinsip komponen base arsitektur. Nah, ini tuh berarti UI dari sebuah aplikasi React itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut komponen, di mana setiap komponen itu bertanggung jawab atas tampilan dan logikanya sendiri. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah komponen, itu kita bisa menggunakan atau memanggil komponen tersebut di bagian-bagian tertentu yang kita inginkan. Nah, contohnya itu ada, misalnya kita ingin membuat navbar komponen, card komponen, button komponen, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah buat komponen tersebut, kita tinggal panggil saja bagian tersebut di halaman yang kita mau. Oke, mungkin itu sedikit pengenalan terkait JavaScript dan React.js. Mungkin di sini apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan, bisa langsung raise hand terlebih dahulu. Oke, mungkin materinya sudah jelas ya, jadi nggak ada pertanyaan. Kita bisa langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi praktek. Oke, untuk Mas Azaria, saya persilakan. Oke, baik. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat ya? Oke, mungkin kita akan langsung ke bagian praktiknya. Jadi di sini kita akan buka, sebelumnya mungkin kita akan lihat dari pre-request untuk study jam tentang Introduction to JavaScript and React.js ini. Ya mungkin kurang lebih sebelumnya itu hampir sama, kita harus punya Visual Studio Code, menyiapkan Visual Studio Code, dan ada ekstensi dari VS Code yang dibutuhkan, HTML, CSS support, live server, kemudian ada JavaScript, mungkin dari yang sebelumnya itu ada Tailwind CSS dari study jam sebelumnya, kemudian ada lagi dan GitHub,
Google Chrome, dan untuk tambahannya di sini kita harus menyiapkan Node.js ya. Jadi Node.js ini adalah lingkungan atau runtime environment yang memungkinkan kita itu menjalankan kode JavaScript di luar browser, terutama pada sisi server. Nah, dengan Node.js ini kita bisa membuat aplikasi backend seperti API, aplikasi real time, dan juga layanan server lainnya secara efisien dan scalable. Nah, dalam pengembangan dengan React, Node.js juga digunakan untuk menjalankan development server, mengelola proses build, misalnya seperti dengan create React app nanti, kita akan coba juga, dan juga menginstal dan mengelola paket atau dependensi melalui npm. Ya. Mungkin sebelumnya sudah disinggung terkait npm. Jadi npm ini adalah package manager atau tools ya yang bantu kita dalam mengelola berbagai package atau modul JavaScript. Nah, jadi ketika kita membuat aplikasi dengan Node.js, npm ini memungkinkan kita untuk dengan mudah menginstal, mengupdate atau mengatur pustaka yang sudah tersedia. Kemudian untuk menginstal npm ini biasanya cukup menginstal Node.js tadi, karena npm itu sudah termasuk di dalamnya. Untuk menginstal Node.js ini kalian bisa mengunjungi halaman website berikut. Nah, kalian bisa ikutin aja, kalian bisa download di sini, dan juga nanti bisa melakukan instalasinya. Mungkin di sini saya tidak akan contohkan untuk instalasinya karena saya sudah terinstall sebelumnya di device saya. Kalian bisa ikutin aja cara-cara langkah-langkahnya, tutorialnya dari website ini. Oke, mungkin itu sedikit pre-request dari Study Jam kali ini. Kita akan langsung masuk ke modul kita ya. Mungkin di modulnya ini kurang lebih tadi kita singgung ya beberapa bagian kayak pengenalan apa itu JavaScript, perbedaan JavaScript dengan HTML dan CSS, pembahasan terkait DOM atau Document Object Model, mengenai elemen HTML, penggunaan JavaScript. Nah, mungkin tadi kita sudah sempat singgung penggunaan JavaScript ini ada beberapa bagian atau beberapa cara, yaitu menggunakan terminal, kemudian menggunakan browser konsol, dan juga menggunakan code editor atau VS Code melalui file HTML. Di sini kita akan coba untuk penggunaan JavaScript ini yang pertama menggunakan terminal ya. Jadi pertama kita bisa membuka command prompt atau PowerShell kita. Yaitu caranya kita tekan Windows R, kemudian ketik CMD atau PowerShell. Lalu tekan Enter. Nah, kalau sudah, itu kita coba untuk buat folder dan file baru. Jadi kita bisa masukkan Make.dir app, kemudian kita pindah direktorinya ke folder yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ketik notepad app.js. Notepad app.js. Oke, di sini udah ada teman-teman. Nah, untuk kita bisa coba ya, kita dengan ketik misalnya ini kita bisa masukkan console.log hello from Node.js. Oke, kalau udah kita tinggal tekan Ctrl S dulu untuk menyimpan. Nah, kita kembali ke CMD kita, kemudian kita ketik node.app.js. Nah, maka pesan yang tadi kita tulis di notepad tadi itu akan bisa muncul di sini, ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan
Cara yang kedua itu menggunakan browser konsol ya, atau di sini kita coba melalui dari Google Chrome. Kita bisa tekan kanan ya di mouse kita, kemudian kita pilih inspect atau inspeksi dan juga pilih konsol. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan coba misalnya untuk menulis console.log hello world. Nah, maka pesannya itu akan bisa muncul di sini ya, melalui konsol kita di browser. Nah, yang selanjutnya itu kita akan coba mengakses penggunaan dari JavaScript melalui kode editor ya. Di sini kita cobanya menggunakan VS Code. Oke, di sini sebentar saya coba untuk menyiapkan file. Saya sudah punya folder namanya JavaScript. Nah, di sini kita akan coba untuk buat suatu file dengan nama index.html. Nah, lalunya untuk membuat struktur dari HTML, cara singkatnya kita klik shift dan juga tanda seru, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita bisa coba untuk masukkan kode berikut. Sorry. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kita membuat suatu heading H1 dengan ID judul yang isi teksnya adalah judul awal, dan juga kita membuat sebuah tag P atau paragraf yang berisikan nilai dengan kelas paragraf dan juga paragraf awal. Nah, di sini itu kita menggunakan JavaScript untuk merubah warna dari isi pada bagian paragraf. Jadi di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel paragraf dengan mengakses melalui document.getElement by class name. Jadi class name yang isinya paragraf, kemudian di mana paragraf itu indeksnya adalah null, atau ketika indeksnya indeks yang paling pertama. Nah, di sini adalah yang ini. Itu kita mengubah color-nya menjadi warna merah. Nah, kita bisa klik go live di bagian bawah sini. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, jadi warna dari bagian yang kita pilih, teks yang kita pilih tadi bisa berubah menjadi warna merah. Nah, itu untuk contoh penggunaan melalui internal script tag. Kemudian yang kedua itu kita akan coba untuk menggunakan external script. Nah, jadi pertama itu kita buat dulu file namanya script.js. Nah, ini kita bisa inputkan ini. Nah, kemudian di file index.html-nya kita ganti bagian script ini itu menjadi
ke arah folder dari script.js ini, yaitu menggunakan command src. Kita ketikkan nama filenya yaitu script.js. Nah, kalau kita lihat di sini itu kita akan membuat satu variable judul ya dengan mengambil elemen berdasarkan ID-nya, get element by ID. Karena di sini ada bagian heading yang ID-nya itu judul, mengambil elemen ID judul, di mana bagian itu kita akan rubah font size-nya dan juga warnanya menjadi warna biru. Nah, kalau kita lihat, nah di sini maka fontnya itu akan berubah jadi lebih besar dan juga warnanya itu akan berubah menjadi warna biru. Oke, selanjutnya itu mungkin sedikit praktik terkait JavaScript ya, contoh penggunaan JavaScript. Kemudian tadi juga kita sudah menyinggung pembahasan terkait React.js, perbedaan React.js dan JavaScript, mengapa kita menggunakan React. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk setup project React. Oke, pertama kita bisa buka terminal dulu. Kita bisa buka terminal atau kita bisa membuka folder yang sudah kita siapkan untuk program dari React kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suatu folder namanya React. Nah, di sini kita sebelumnya itu kita akan mengecek dulu terkait Node.js dan npm kita apakah sudah terinstall. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa mengetikkan node min-v. Nah, berarti sudah tersedia ini versi dari node kita. Kemudian npm min-v. Oke, sudah ada juga. Nah, selanjutnya kita bisa mulai untuk setup React app yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan menggunakan Vite. Nah, untuk membuat project React itu umumnya ada dua cara, itu melalui create React app dan juga create Vite. Namun di sini kita akan menggunakan create Vite. Jadi teman-teman bisa coba untuk masukkan komen ini. Nah, kalau sudah, jadi di sini tadi kita udah buat project Create kita dengan nama My App. Ya, jadi teman-teman bisa ganti-ganti sesuka teman-teman mau namain projectnya apa. Nah, kalau udah dibuat project tadi dengan nama My App, kita pindah directory dulu. Ide My App. Nah, kalau udah kita buka di VS Code untuk sintaks sipetnya, kita bisa ketik code spasi titik. Nah, di sini udah terbuka ya VS Code-nya. Kemudian selanjutnya itu kita bisa install dari dependensi yang akan digunakan melalui npm install. Jadi teman-teman bisa buka dulu terminal. Ya, kita buat new terminal aja. Kemudian ketikkan npm install. Kita bisa tunggu dulu aja. Nah, kemudian untuk menjalaninya kita bisa ketikin npm run dev.
Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Untuk tampilan awal ketika kita selesai untuk menginstalasi atau setup React. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada struktur folder dari React. Ya, jadi di sini ada node modules. Yaitu node modules itu untuk menyimpan semua dependensi yang diinstal. Kemudian ada folder public, ya itu untuk menyimpan aset-aset statis yang akan kita gunakan nantinya. Contohnya di sini itu menampilkan logonya tadi. Kemudian ada folder src, jadi isinya nanti adalah semua kode-kode kita yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah React application. Di sini ada aset untuk menyimpan aset-aset yang akan kita gunakan. Kemudian ada app.css, yaitu styling khusus untuk komponen app.jsx ini. Nah, JS ini akan sebagai halaman utama dari project React kita nanti. Oke, selanjutnya tadi kita sempat menyinggung terkait React hooks, yaitu yang paling sering digunakan ada useState dan juga useEffect. Nah, untuk sintaks dasar dari useState sendiri dapat dilihat. Jadi di sini state ini adalah nilai dari state saat ini. Kemudian set state adalah fungsi yang digunakan untuk memperbarui state, dan juga initial value itu adalah nilai awal dari state kita. Ya, mungkin kita akan coba untuk masukkan kode ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini komponen app ini menggunakan hook useState untuk membuat state lokal bernama count, ya, dengan nilai awal 0, diinisialisasikan sebagai 0. Kemudian setiap kali tombol atau button ini diklik, maka fungsi state count itu akan dipanggil untuk menambahkan nilai count itu sebesar 1, sehingga nilai count itu akan diperbarui dan ditampilkan secara dinamis di UI-nya. Nah, kalau kita lihat itu tampilannya akan seperti ini, hanya akan menampilkan button. Nah, jadi ketika diklik, maka state-nya itu akan berganti melalui set count dengan menambahkan nilainya, menjadi setiap kali diklik menambah 1, 1, 1, dan 1. Jadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian tadi kita jadi sudah sempat menyinggung terkait useEffect, ya. Jadi ini adalah hook untuk menangani side effect kayak pengambilan API, pengaturan timer, manipulasi DOM, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk sintaks dasar dari useEffect dapat dilihat. Fungsi callback itu adalah fungsi yang kita berikan ke useEffect untuk dijalankan sebagai setelah komponen itu akan di-render. Kemudian ada fungsi cleanup, tapi itu bersifat opsional. Jika efek yang kita buat itu memerlukan pembersihan, misalnya menghapus event listener atau menghentikan timer. Kemudian juga ada array dependencies, di mana ini menentukan kapan efeknya harus dijalankan ulang. Jadi jika array ini benar kosong, maka efeknya hanya akan dijalankan satu kali setelah render pertama. Ini akan kita coba di sini. Kita akan coba untuk mengatur waktu, ya. Oke, jadi di sini komponen app itu menggunakan useEffect, ya, untuk mensimulasikan pengambilan data secara asinkronus, di mana efek ini dijalankan satu kali setelah komponen di mount atau di render, ya. Kemudian ketika di render, maka akan memulai timer selama 2 detik. Nah, setelah 2 detik, state itu akan memperbarui pesan atau message-nya dari yang sebelumnya itu loading menjadi hello world. Jadi setelah 2 detik, maka akan berubah menjadi hello world. Dan juga fungsi clean up, di sini ada clear timeout untuk memastikan bahwa timer itu dihapus jika komponen di almost sebelum timer selesai. Jadi kalau kita lihat contohnya, di sini kita bisa refresh dulu. Nah, setelah di refresh ini selama 2 detik, maka state yang ada di sini akan berubah.
Jadi sebelumnya itu loading, setelah 2 detik akan berubah menjadi hello world. Mungkin itu sedikit contoh untuk penggunaan use effect, dan masih banyak lagi contoh penggunaannya, bisa untuk pengambilan data dari API dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bagian komponen based architecture. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan juga. Jadi React ini menggunakan prinsip komponen based architecture, yaitu memecah beberapa bagian-bagian menjadi komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk digunakan secara berulang-ulang. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah ngebuat tampilan hero section ini di tugas study jam sebelumnya, tugas study jam kedua, yaitu masih menggunakan HTML dan juga CSS. Nah, di sini kita akan coba untuk convert dari HTML CSS biasa menggunakan ke React.js menggunakan pendekatan komponen based architecture. Oke, pertama di sini kita akan menggunakan Tailwind CSS juga. Nah, jadi kita bisa ketikkan aja npm install Tailwind CSS, seperti kan tadi kita menggunakan Vite. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita tambahkan Tailwind CSS pada file vite.config.js. Nah, jadi kita bisa menambahkan file ini. Nah, setelah itu kita bisa buka file app.css dan juga masukkan import tailwind.css. Yang lain di sini kita hapus saja karena di sini itu untuk tampilan sebelumnya awal tadi, default tadi, kita hapus saja semuanya. Akan menggunakan Tailwind CSS. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat komponen navbar. Jadi kalau di hero section tadi ada komponen navbar, ada komponen button dan lain sebagainya. Ini kita akan coba buat. Nah, di sini pertama itu kita dalam folder src kita membuat folder baru dengan nama komponen. Kita buat folder, kalau ini file, ini folder, kita buat folder dengan nama komponen. Nah, kalau sudah, kita akan buat file baru dalam komponen dengan nama navbar.csx. Nah, kemudian sebenarnya saya sudah punya kode untuk bagian navbar yang akan saya gunakan. Mungkin kan bisa gunakan kode kalian juga nanti seperti apa, disesuaikan aja dengan website portofolio yang akan kalian buat nantinya. Sorry, ini agak rusak. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat komponen button. Jadi sama, di sini tadi kita udah buat navbar. Di dalam komponen itu kita buat folder baru juga namanya button.csx. Nah, kita bisa masukin kode ini. Nah, oke, kalau udah, nanti kita akan coba untuk memanggil komponen-komponen yang udah kita buat tadi itu di app.jsx atau di halaman utama kita. Oke, mungkin di sini saya udah punya contoh kode untuk bagian hero section saya. Ini akan langsung saya contohkan untuk pengambilan atau memanggil komponen-komponen yang sudah kita buat. Nah, jadi teman-teman bisa inputin ini. Kita import komponen navbar from. Nah, ini kan strukturnya. Jadi komponen slash navbar yang kita panggil. Kemudian untuk buttonnya juga sama, komponen slash button. Nah, selanjutnya
Bisa kita panggil komponennya. Untuk navbar yang saya gunakan saya letakkan di bagian ini. Kemudian untuk komponen buttonnya saya panggil di sini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat, ini mungkin kita bisa matikan dulu ini. Kemudian ini kita belum ganti tadi, kita samakan dengan app.css. Kemudian kita npm run dev kembali. Nah, maka sudah ada tampilan untuk navbar. Jadi navbarnya tadi kita sudah panggil, dan juga buttonnya tadi kita sudah panggil. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba untuk menambahkan gambar. Karena di hero section itu kan ada bagian gambar orang tersebut. Nah, saya sudah menyiapkan gambarnya juga. Jadi pertama itu kita bisa langsung buat folder baru dengan nama image di dalam folder aset. Jadi bagian aset ini kita buat folder baru namanya image. Jadi gambar-gambar yang akan kita taruhkan aja di sini. Kemudian di dalam image itu saya sudah siapkan gambar seperti sebelumnya. Akan saya langsung masukkan saja. Nah, gambar ini. Kemudian selanjutnya kita akan memanggil aset image ini ke bagian halaman utama kita. Ya, jadi kita bisa masukkan ini dulu. Bagian awal sini. Kemudian akan kita panggil di sini. Nah, jika sudah teman-teman bisa lihat hasilnya itu akan seperti ini kurang lebih. Ya, jadi sudah. Jadi kita tadi sudah memasukkan gambar ke dalam komponen. Kemudian kita panggil gambar tersebut. Nah, selanjutnya jika kita lihat dari contoh hero section-nya, tadi di sini ada icon-iconnya. Nah, icon-icon di sini teman-teman bisa pilih mau pakai library apa. Di sini akan saya contohkan itu menggunakan React Icons. Ya, jadi teman-teman bisa download dulu React Icons. Kita bisa ketikkan ini npm install React Icons. Kemudian ini kalau sudah, kita bisa langsung pakai. Dan sini saya akan contohkan untuk tidak membuat bagian icon ini menjadi komponen ya. Jadi kan teman-teman bisa lihat sedikit perbandingannya kurang lebih ketika kita menggunakan pendekatan komponen dan juga tidak. Jadi di app.jsx ini saya inputkan dulu import untuk komponen yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya bisa kita biar akan kita rapikan dulu sedikit. Oke teman-teman, ini kalau udah bisa kita lihat ya. Jadi
Di sini maka icon-icon itu akan sudah muncul sesuai dengan contoh hero section yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita tidak menggunakan pendekatan dengan base arsitektur komponen, ini kita akan memasukkan kode yang cukup panjang di halaman utama kita. Ya, jadi kita perlu masukkan kode ini untuk menampilkan bagian icon. Nah, tadi kalau kita tidak menggunakan komponen pada bagian navbar, maka kita akan memasukkan kode yang cukup panjang ini ke bagian halaman utama dan juga kode untuk button ini ke halaman utama. Yang dimana kalau kita pakai untuk berulang kali, ya misalkan buttonnya kita mau pakai lebih dari satu, atau mungkin komponen navbarnya kita mau pakai di halaman lain, itu akan membuat kode kita tuh lebih panjang dan juga lebih susah untuk di maintenance. Sedangkan kalau dengan pendekatan komponen itu akan lebih mudah karena kita tinggal memanggil komponen yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Mungkin itu sedikit hands-on atau kita tadi sudah praktis sedikit tentang bagaimana kita memindahkan file CSS, HTML CSS ke dalam React App menggunakan Tailwind CSS dan juga menggunakan pendekatan komponen, ya teman-teman, komponen based arsitektur untuk memudahkan kita. Nah, selanjutnya itu kalau di study jam sebelumnya itu ada tugas ya, teman-teman udah dikasih tugas untuk pertama itu membuat layout menggunakan HTML biasa, yang kedua itu membuat hero section menggunakan HTML CSS. Nah, di study jam ini teman-teman juga ada tugas nih. Jadi tugasnya itu adalah convert atau teman-teman ini dari tugas study jam 2 sebelumnya kalian pindahkan ke React.js, gitu teman-teman. Jadi kalian bisa ikutin cara-cara tadi mulai dari instalasinya untuk React project create-nya, kemudian dari tailwind.css-nya, atau mungkin teman-teman mau dari referensi lain juga itu boleh banget. Tapi yang pasti tugas kalian adalah convert tugas dari jam 2 kalian yang isinya sebelumnya hanya HTML dan CSS itu ke dalam React.js. Gitu teman-teman. Mungkin itu sedikit terkait penyampaian untuk praktik kita pada jam ini. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, gimana nih teman-teman? Cukup seru kan materinya? Nah, gimana? Apa sudah tercerahkan mengenai JavaScript dan React? Apa bedanya JavaScript dan React? Nah,